Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Rahmawati di sini akan menyampaikan materi mengenai kemitraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama ada pengertian dari rumah tangga dan pengertian dari keluarga. Rumah tangga secara sederhana merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, orang tua, dan sebagainya. Sedangkan menurut ajaran agama Islam, rumah tangga merupakan ikatan pernikahan yang sah dan dilandaskan pada nilai-nilai atau syariat Islam. Anggota rumah tangga yaitu terdiri dari orang yang bertempat tinggal di rumah, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Sedangkan keluarga merupakan unit satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomi. Dalam sosiologi Islam, keluarga adalah sebuah kelompok sosial manusia yang masing-masing anggota kelompoknya mempunyai pertalian darah atau hubungan suami istri. Selanjutnya ini merupakan tabel dari anggota keluarga, yaitu ada ayah, ibu, serta ada anak-anak. Dari masing-masing anggota keluarga tersebut memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran yang harus mereka lakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ada kemitraan gender dalam kehidupan keluarga. Gender merupakan salah satu komponen sistem gender atau jenis kelamin yang merujuk pada suatu tatanan masyarakat yang mentransformasikan jenis kelamin secara biologis ke dalam produk aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan memuaskan. Kemitraan gender adalah kerjasama dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara suami dan istri berdasarkan anjuran dari kebudayaan masyarakat. Kemitraan dalam menjalankan peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan suami dan istri. Kemitraan dalam menjalankan peran sosial antara suami dan istri dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung dari kondisi budaya setempat dan waktu atau era. Sedangkan aplikasi kemitraan peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat itu sangatlah penting untuk dimengerti dan dimaknai karena ini dapat mempengaruhi semua perilaku manusia seperti pemeliharaan pekerjaan, pemeliharaan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak. Selanjutnya ada contoh kemitraan peran dari peran gender dalam keluarga, yaitu dari ayah dan ibu. Di sini dijelaskan mengenai fungsi keluarga menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014, yaitu yang pertama ada keagamaan, fungsi keagamaan. Di sini yaitu sebagai berkewajiban untuk mendidik anak laki-laki maupun perempuan sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter. Yang kedua ada sosial budaya. Di sini ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga ada cinta kasih, yaitu ayah dan ibu menebarkan cinta dan kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi, dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada melindungi, yaitu di sini ayah dan ibu melindungi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima ada reproduksi, merupakan menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada pendidikan, yaitu ayah dan ibu bekerja sama dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Yang ketujuh ada ekonomi, yaitu ayah dan ibu bekerja sama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memenuhi prioritas pengeluaran keuangan.
Dan yang terakhir, dalam pembinaan lingkungan, yaitu ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, lingkungan mikro, meso, serta lingkungan makro. Selanjutnya ada contoh aplikasi kemitraan gender suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga, yaitu misalnya dalam pembagian tugas dan peran dalam keluarga. Di sini istri bertugas sebagai pendidik dan pengasuh anak-anaknya, namun suami sering mengingatkan anak untuk rajin belajar dan menjaga diri serta berhati-hati di jalan dan di sekolah. Jadi antara suami dan istri saling bekerja sama untuk menjalankan tugas di dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya yang kedua, misalnya dari transparansi dalam keluarga. Di sini contohnya istri memegang keuangan keluarga dan menyimpan uang keluarga dalam tabungan keluarga di bank. Namun istri juga selalu mengkomunikasikan dan menunjukkan kepada suami laporan keuangan keluarga secara garis besar jumlah pengeluaran keluarga kepada suami. Jadi dalam keluarga harus bersifat transparansi. Semua keuangan yang dipegang oleh istri juga harus diketahui oleh suaminya. Kemudian di sini ada tabel mengenai struktur keluarga. Apabila dalam keluarga tersebut kemitraan gender dalam keluarga serta anggota keluarga dapat menjalankan fungsi keluarga, maka pencapaian tujuan dari keluarga tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin serta menjadi keluarga yang berkualitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.